Selamat siang pendidik Indonesia, salam pendidikan. Halo, aku ingin mengenalkan tentang Teaching.id. Teaching.id merupakan one-stop service platform pendidikan yang ditujukan untuk para guru Indonesia. Teaching.id bercita-cita untuk membangun pendidikan Indonesia melalui guru-guru dengan memberikan dukungan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kompetensi para guru. Kami hadir untuk guru Indonesia sejak tahun 2017. Hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 guru yang mendaftar di website Teaching.id. Tidak hanya guru-guru Indonesia yang bergabung dengan Teaching.id, namun lebih dari 300 sekolah dan beragam komunitas pendidikan yang juga ikut bergabung di dalamnya. Terdapat 6 fitur yang mendukung peningkatan kompetensi guru pada Teaching.id, yaitu media sosial, lowongan kerja, forum, blog, training, dan marketplace. Yuk daftarkan diri Anda di website Teaching.id segera. Halo Teachers Indonesia, apa kabar? Kembali lagi nih sama Teaching.id dalam programnya podcast Teaching.id bersama saya Nisa. Apa kabar semua guru? Semoga semuanya yang menjalankan ibadah puasa hari ini lancar-lancar ya. Nah, tapi kali ini, di podcast kali ini, Teaching.id juga akan terus membahas tentang tren pendidikan maupun segala macam yang seru-seru di dunia pendidikan. Nah, salah satunya hari ini Teaching.id akan ngobrol bareng sama komunitas dari Kami Bisa. Nah, Kami Bisa ini akan membahas tentang pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Pasti guru-guru semua juga pada tahu kan, tapi pasti punya kendala. Nah, sekarang di podcast Teaching.id ini kita mau ngebahas dan sharing session dengan ibu-ibu dari Kami Bisa. Nah, coba aku perkenalkan dulu ya semua yang ada hadir hari ini dari Kami Bisa. Halo Ibu Ima, Ibu Lala, dan Ibu Hai. Halo semuanya. Halo.
Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusi sama ibu-ibu yang ada di pendidikan di Kami Bisa. Nah, mungkin boleh nih dari Kami Bisa mau menjelaskan salah satunya nih story-nya masing-masing. Tadi kan di video udah dijelasin sedikit-sedikit ya tentang Kami Bisa. Mungkin dari foundernya, boleh Bu diceritain nih tentang Kami Bisa itu apa sih? Silakan Bu Ima. Silakan Ibu. Ya, kalau di Kami Bisa tuh kita punya kakak pertama biasanya. Wah, Biasanya kakak pertama yang biasanya menjelaskan nih. boleh silahkan. Siapa nih yang mau jelasin? Bu Ya. Ima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Nisa Teach In sudah mengundang Kami Bisa. Terima kasih juga Kakak Ima dan Kakak Lala, Kakak Rahmi insya Allah menyusul nanti sudah hadir. Kita kayak digerabak gerubuk gitu. Miss Nisa ini ibu-ibunya tuh sibuk semua nih Miss Nisa. Nah, sudah mau join. Ya, jadwalnya padat banget gitu ya. Ya insya Allah Kami Bisa ini sebenarnya plannya itu sudah beberapa tahun lalu ya, lahirnya dari pertemuan kita di Guardian Angel yang pertama, kemudian bersama Pak Munib, pada waktu itu beliau instrukturnya, dan beliau juga ketua Guardian Angel, kemudian dilanjut lagi di Guardian Angel Inklusi. Nah, dari situ tuh kita mulai bertemu, mulai istilahnya tuh bisik-bisik, kita mau buat apa ya, masa kita hanya sibuk di area kita masing-masing gitu ya terkait ada pendidikan inklusi. Alhamdulillah terwujud di tahun ini setelah masing-masing sibuk di sekolahnya masing-masing dan memang semua mengelola pendidikan inklusi. Bu Ima, nanti silakan Bu Ima bisa lebih detail menjelaskan bagaimana aktivitas Bu Ima sehari-hari. Nah dari situ tuh Miss Nisa kita mulai apa nih ya yang bisa kita lakukan untuk kita membersamai sekolah-sekolah inklusi seluruh Indonesia, kalau bisa targetnya internasional terkait seperti itu. Jadi niatnya mah luar biasa nih ibu-ibu. Kita sih biasanya ibu-ibu panggilnya kakak-kakak. Dan seperti itu sih awalnya gitu. Dari situ kita yang surprise-nya lagi pada saat itu adalah kita bertemu ya, padahal kita tuh nggak janjian loh, Miss Nisa, nggak janjian kita bertemu di conference pendidikan inklusi juga berempat. Nah itu jadinya, wah ini kayaknya sudah diikat sama Allah nih, sudah dipertemukan sama Allah, sehingga dalam beberapa waktu bulan lalu, pas ketika saya pulang dari Bangka, mulai itu kita sibuk podcast juga, webinar juga itu. Kemudian Bu Lala sama Bu Ima sama Bu Rami sibuk juga bergerak melejitkan Kami Bisa Edu ini, dan kami insya Allah ada tim juga di balik layar, dan insya Allah ini dibawahi dinaungi oleh Pak Munib Katib seperti yang tadi di profile Kami Edu Bisa. Seperti itu. Nah, nanti detailnya bisa, ketuanya ini Bu Ima ini, Miss Nisa. Ya. Mungkin Bu Ima. Jadi masing-masing ini punya ciri khasnya. Kalau saya diamanahkan mengelola bagaimana hatinya anak-anak inklusi, kalau Bu Ima di bagian khusus otaknya, nah Bu Lala ya, kalau Bu Ima sama Bu Rahmi itu di bagian programnya pendidikan inklusi. Jadi kita sama-sama saling berkolaborasi di situ. Begitu awalnya ya, nanti bisa lebih banyaknya di Bu Ima dan di Bu Lala, atau Kak Ima dan Kak Lala. Oke, jadi kakak nih ya. Ya, saya dipanggil ini. Silakan mungkin Ibu Ima mau sharing lagi tentang pendidikan inklusi atau Kami Bisa nih, program-programnya, mungkin kegiatannya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Mungkin sebenarnya diralat sedikit kali ya. Di Kami Bisa tuh nggak ada ketua sebetulnya. Nggak rela dijadiin ketua. Jadi mungkin kita nggak ada ketua sebetulnya di Kami Bisa. Hanya kita punya istilah lucu, Mbak Nisa.
Pak Munif itu kan pembina kita. Nah, kita urutin tuh berdasarkan usia. Salah ya? Ada kakak pertama, kakak kedua, ketiga, dan keempat. Kebetulan saya anak bontot. Jadi, nggak boleh tuh anak bontot jadi ketua gitu ya. Ya, jadi seperti yang tadi Bu Iin sampaikan, memang kita di Kami Bisa ini bertemu menjadi sebuah komunitas karena punya visi, misi, dan niat yang sama. Pastinya ingin mengembangkan pendidikan inklusi secara khusus di lingkungan terdekat kita dan secara umum di nasional bahkan internasional harapannya. Karena kenapa? Mungkin pendidikan inklusi sekarang sudah mulai marak digaungkan di dunia pendidikan, namun sepertinya kami yang praktisi di lapangan masih merasa teman-teman di lapangan masih butuh sekali informasi, masih butuh sekali sharing-sharing, masih butuh juga how to applicate the inclusive programnya sendiri gitu ya, sehingga kami di Kami Bisa ini berusaha ya tadi membersamai teman-teman atau sahabat-sahabat inklusi di luar sana sehingga punya pemahaman yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau di sini banyak background karena saya masih di sekolah, masih dengan teman-teman beraktivitas. Nah, mungkin dari Ibu Lala mau ada yang diceritakan mungkin? Tadi maksudnya seperti yang sudah diceritakan oleh Bu Iin dan Bu Ima ya, maksudnya berawal dari mana sih? Intinya sih kita memang ada di dunia inklusi, ada di dunia pendidikan inklusi seperti itu kan. Terus kita benar-benar terjun langsung ya di sekolah masing-masing saat itu ya, menangani anak, terus bagaimana menangani orang tua yang reguler juga mereka harus mengerti juga seperti itu. Nah, dari situ tuh kita merasa bahwa kita yang sudah di sekolah inklusi aja, itu lumayan agak berat ya, untuk kayak memberi pengertian kepada yang bukan inklusi, yang bukan special needs seperti itu kan. Terus, kalau saya pribadi mungkin kayak guru-gurunya pun belum dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang mumpuni lah untuk memegang anak-anak inklusi ini seperti itu gitu. Jadi kan kita nggak bisa sembarangan ya, nggak hanya cuma terima gitu. Nah jadi berawal dari kayak cerita kita nih, kita tuh sering ketemu gitu, terus kita sering sharing, sering ngobrol banyak lah, ngalor ngidul sana sini, sampai akhirnya kita kayaknya butuh, maksudnya kita ingin memberi ikut berkontribusi ya kepada pendidikan inklusi ini gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah kebetulan banget nih kita berempat tuh memang kayak tadi ya seperti Bu Ir bilang ya, kayak udah jalannya Allah gitu, kita ketemu ya. Terus ketemu di acara-acara yang kita nggak pernah janjian tentang inklusi. Terus pas ngobrol nih, wah kayaknya kita berempat nih punya spesialisasi masing-masing lah seperti itu. Walaupun secara umum kita mengerti inklusi, cuman kayaknya Bu Ima nih kayaknya lebih lebih mendalami bagian manajemen sekolah inklusinya, Bu In mendalami tentang emosi, Bu Rahmi program-program untuk anaknya. Kebetulan kalau saya juga tekniknya juga untuk tentang bagaimana otak manusia itu seperti apa, nanti hubungannya dengan program, dengan emosi gitu. Jadi ini kita bisa satuin nih kayaknya nih gitu. Jadi berawal dari situ sih. Nah, kita nih dari tadi ngebahas tentang apa aja sih yang dilakukan sama Kami Bisa, sama ibu-ibu yang hadir nih, yang spesial hadir di hari ini. Tapi kita belum bahas nih Bu, sebenarnya sih pendidikan inklusi itu apa sih? Karena kan mungkin ada beberapa yang belum tahu nih, seperti tadi kan diceritakan bahwa ada beberapa guru yang mungkin nggak tahu tentang pendidikan inklusi, bahkan ada beberapa yang memang memegang peran di pendidikan inklusi itu belum tahu nih metode-metode apa aja sih yang bisa digunakan secara efektif. Nah, mungkin boleh Bu dibantu jelasin pendidikan inklusi itu sebenarnya apa sih gitu. Ya, kalau ini Bu Ima nih. Ya, kebetulan ini sepertinya part saya.
Jadi kalau boleh ambil kata inklusinya dulu sebelum kita gabungkan dengan pendidikan, sebenarnya inklusi itu adalah keberagaman, di mana kita bisa mentolerir, kita bisa menerima berbagai keadaan, latar belakang, pendidikan, emosi, budaya, etnik, hambatan, kelebihan, dan kekurangan, itu yang kita sebut inklusi. Di mana dalam sebuah kondisi kita bisa menerima berbagai perbedaan-perbedaan tersebut dalam sebuah komunitas, lembaga, ataupun institusi. Jadi sekarang itu kan inklusi sudah banyak banget ya. Ada inklusi keuangan, ada inklusi teknologi. Akhirnya sekarang pendidikan pun masuk sebagai pendidikan inklusi. Nah, kalau dikaitkannya dengan pendidikan, dengan keberagaman tadi, kita ambil ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang beda, ada yang sama gitu ya, sehingga pendidikan inklusi adalah sebuah pendidikan yang komprehensif di mana kita bisa menerima berbagai kondisi siswa di dalam sebuah sekolah. Kalau bicara berbagai kondisi berarti ya mungkin kita juga sama ya, saya punya kelebihan, pasti punya kekurangan gitu ya. Sama mungkin seperti Mbak Nisa dan teman-teman yang lain. Sehingga pada saat kita bicara kelebihan dan kekurangan, mungkin idealnya kalau kita ngasah pisau, itu yang kita asah sisi mana Mbak Nisa? Sisi yang tumpul atau sisi yang tajam ya? Sisi yang tumpul. Ya, sisi yang tajam kita bikin tambah tajam gitu ya. Gitu ya. Jadi kita bicara kelebihan individu, kelebihan siswa, yang kita asah adalah sisi lebihnya dia. Walaupun pastinya kita semua punya kekurangan. Nah, bicara kekurangan inilah yang akhirnya tercetus pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menerima semua latar belakang kelebihan dan kekurangan siswa. Berarti siswa-siswa spesial atau insan-insan berkemampuan khusus belajar bersama-sama di dalam kelas dengan teman-temannya yang reguler. Nah, how to-nya, gimana caranya anak-anak dengan berbagai hambatan bisa belajar bersama-sama dengan teman-teman yang reguler. Nah, inilah yang kita sebut keberagaman dalam pendidikan atau pendidikan inklusi. Sehingga anak-anak dengan hambatan tadi punya hak yang sama untuk bisa mengecap pendidikan dengan teman-temannya yang reguler. Kan di Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk bisa mengecap pendidikan. Jadi untuk anak-anak yang punya hambatan, yang punya kekurangan, pasti mereka juga punya kelebihan yang bisa kita asah sehingga mereka bisa tampil sama dengan teman-teman yang lainnya. Secara garis besar pendidikan inklusi adalah seperti itu. Tinggal bagaimana kita membersamainya secara teknis di lapangan sehingga anak-anak spesial tersebut bisa belajar dengan teman-teman yang lain, bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan treatment-treatment yang kita siapkan, program-program yang kita siapkan sehingga mereka tetap bisa eksis, punya rapot yang sama, punya nilai yang sama, kemudian ujiannya juga mereka bisa ikut, bahkan UN pun mereka bisa ikut dengan teknik-teknik yang memang kita siapkan sebelumnya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahin sama Bu In sama Bu Lala. Kurang lebih sementara dari saya seperti itu, Mbak Nisa. Coba mungkin dari Bu Lala atau Bu In mau ditambahin? Mungkin sebelumnya nih, sebelum ditambahin, Bu Rahmi sudah hadir. Halo Bu Rahmi. Halo, maaf terlambat ya, sedang ada kegiatan lain. Saya hanya ingin menyapa saja pagi ini. Halo Bu Rahmi, apa kabar? Baik. Kita lagi bahas nih Bu tentang pendidikan inklusi. Bersama dengan ibu-ibu lain yang di Kami Bisa. Ya, judulnya saya sekarang ikut dulu aja nyimak gitu ya. Karena kayaknya kalau nggak bergabung itu kok kayak nggak seru ya, kehilangan momen gitu ya. Jadi ini tetap menyempatkan beberapa waktu bergabung dengan ibu-ibu hebat di sini. Terima kasih Ibu. Oke, mungkin kita lanjutin pembahasan yang tadi nih. Terima kasih Bu Rahmi. Coba mungkin Bu Lala atau Bu Iin mau nambahin tadi penjelasan dari Ibu Ima. Bu Rahmi, karena Bu Rahmi terbatas waktunya, coba Bu Rahmi. Oh, Bu Rahmi, boleh. Ya. Langsung ditembak ini. Apa nih pendidikan inklusi ini?
Seru banget kayaknya nih kami bisa. Ini jauh. Paling asik nih ya kalau ditembak gini. Ya, kalau bicara tentang pendidikan inklusi, kalau saya selalu kaitkan dengan kurikulum merdeka sekarang, gitu ya. Bahwa di kurikulum merdeka ini seluruhnya itu kita tuh maunya, pemerintah tuh maunya kelas itu, sekolah itu inklusif. Jadi bisa mengakomodir segala macam tipe anak. Kecerdasan anak semua diakomodir. Nggak ada lagi tuh sekolah yang akan bilang ini anak bodoh, ini anak pintar. Semua anak punya kesempatan yang sama. Jadi ini sebuah momen yang luar biasa dengan kurikulum merdeka ini, bahwa ada inklusif, semua anak sama. Gitu. Jadi kalau dari saya dengan pendidikan inklusi ini judulnya mengajak ya, mengajak semua orang stakeholder yang terlibat, mau itu guru, orang tua, masyarakat, harus mulai membuka matanya, membuka hatinya, nerima loh, bahwa semua anak itu cerdas, semua anak itu bisa kita berikan stimulus terbaik, maka dia akan menjadi bintang. Gitu. Terus sekolah bagaimana ya? Sekolah mencari cara bagaimana bisa memfasilitasi semua anak yang dengan kategori apapun untuk mereka bisa bersekolah dan beraktivitas yang sama dengan teman-teman lainnya. Jadi semua anak itu akan reguler. Nggak ada disebut itu dia mah anak khusus, nggak ada lagi. Itu sih yang dari saya penguatannya. Terima kasih atas tembakannya loh. Ini baru buka langsung ditembak gitu. Itu sih Mbak Anita. Wah, terima kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahin dari Bu In atau Bu Lala. Silakan. Oke, silakan Bu Lala, nanti saya closing-nya. Ya, kalau saya pribadi melihat pendidikan inklusi itu ya seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Rahmi ya. Jadi memang kita melihat anak itu, kalau saya sudah nggak melihat anak itu reguler atau inklusi atau berkebutuhan khusus lagi gitu. Apalagi kalau saya melihat anak itu kan dari suatu piramida pembelajaran ya, maksudnya bagaimana kita terbentuk dari sejak bayi, apa-apa saja yang harus kita lalui, tahap-tahap perkembangan apa aja yang kita lalui gitu. Itu yang saya lihat dari anak tuh seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah bicara anak berkebutuhan khusus, anak reguler kalau mau dibedah dari bawah itu bisa jadi nggak reguler gitu loh maksudnya. Jadi kita ini ya semua sama seperti itu. Jadi setiap anak pasti ada kelebihan dan kekurangannya tanpa terkecuali siapapun. Jadi tidak membedakan reguler dan inklusi seperti itu. Kalau saya melihatnya anak secara utuh dari sisi tahap perkembangan seperti itu. Karena kalau hanya dilihat dari sisi akademis tidak bisa, karena memang banyak faktor lain sampai anak itu memang bisa sampai di titik akademisnya memang baik segitu, sampai dia bisa berpikir secara kritis, dapat menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Itu kita bicara anak reguler, ada yang tidak bisa juga gitu loh, seperti itu. Jadi kalau dibilang pendidikan inklusi ya harapannya memang sekarang semua sekolah, semua stakeholder melihat seorang anak itu secara utuh, tidak hanya dari akademis atau oh anak ini punya kekurangan, anak ini tidak. Nah, tidak seperti itu. Kalau saya pribadi sih seperti itu ya. Dan alhamdulillah nih kita berempat kita sama melihat anak, udah tidak kita bedakan lagi gitu. Jadi kalaupun ada anak reguler, saya lihat oh ini kayaknya ada yang belum dilalui nih saat kecilnya misalnya, yaitu kita stimulasi juga gitu. Tapi kita tidak bilang anak ini juga jadi inklusi, tidak gitu. Jadi semua anak ya di mata kita adalah sama. Itu pendidikan inklusi untuk saya, dan harapannya ya nanti ya semua sekolah, semua stakeholder dalam sekolah itu ya mereka mempunyai visi misi yang sama, pemahaman yang sama. Seperti itu. Apa itu pendidikan inklusi? Itu Mbak Nisa. Wih, berarti itu memang kita harus melakukan terhadap sesama itu juga harus sama supaya mereka dapat yang sesuai dengan semua yang dapat juga. Gitu.
Maksudnya semua dapat hal yang sama lah, sama rata gitu. Jadi bener-bener. Mungkin Win bisa kalian tambahin Win terakhir. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya saya sampaikan, saya lebih mengambil basicnya adalah bahwa Allah itu menciptakan tumbuhan saja berbeda-beda ya. Ada sesama cemara tapi berbeda. Sesama Allah ciptakan kucing berbeda juga gitu kan. Apalagi manusia yang lebih detail sekali struktur anatominya. Jadi memang bahwa setiap kita tuh berbeda. Kemudian setiap kita harus ataupun wajib menghargai perbedaan. Nah, di Kami Bisa inilah kita mencoba mensosialisasikan bahwa kita tuh berbeda, bahwa kita harus saling menghargai perbedaan. Nah, terkait dengan pendidikan, bagaimana apply dari pendidikan inklusi ini kan tergantung dari kesiapan dari sekolah masing-masing. Jadi tidak usah takut dengan kita siap nggak ya dengan apply atau melaksanakan pendidikan inklusi. Kalau kita paham basic dasar dari inklusi adalah insya Allah pasti kita siap. Pertama adalah kita telisik dulu gitu loh. Sekolah kita sudah menghargai perbedaan nggak ya pada setiap anak. Nah, ketika kita basicnya sudah ke sana, maka kita sudah inklusi. Apakah karena semua anak kan cerdas, semua anak adalah spesial. Berbeda-beda jenis spesialnya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Apa yang dimiliki anak kebutuhan khusus belum tentu juga dimiliki anak-anak yang reguler gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan baik dari segi kecerdasan akademis maupun kecerdasan emosionalnya. Bahkan kita kan dianugerahi dengan sekian macam kecerdasan. Jadi untuk sahabat-sahabat Teach In, tidak usah ragu sekolahnya untuk mengaplikasikan pendidikan inklusi gitu. Apalagi ditunjang sekarang didukung dengan kurikulum merdeka gitu atau sekolah merdeka. Itu benar-benar kita harus menghargai setiap perbedaan anak karena memang setiap anak adalah unik gitu loh. Bahkan kalau kita inginnya setiap anak punya IP, individual program gitu ya, karena memang mereka unik gitu. Ada yang dia satu anak mungkin tidak terlihat kecerdasan akademisnya, gurunya sudah berupaya sedemikian rupa, ternyata dia melejitnya di kecerdasan yang lain. Bahkan ada satu anak spesial waktu itu bilang ke saya begini, Bu Iin, aku ini kan tidak bisa, banyak tidak bisanya. Oh, kamu bisa jadi duta sedekah, karena kamu rajin bersedekah. Nanti Bu Iin doain kamu jadi duta sedekah internasional ya, kamu yang menggerakkan anak-anak seusiamu untuk bergerak bersedekah. Jadi, nah itu yang harus kita selalu gaungkan bahwa kita berbeda, menghargai perbedaan, sehingga kita melihat anak pun sesuai dengan kelebihan dan apa hambatannya yang harus kita support. Nah, Kami Bisa nih yang ingin bergerak di situ maksudnya. Dan kita sudah mulai, bismillah. Seperti itu, Miss Isa. Seru banget Kami Bisa. Nah, mungkin ngebahas tadi Bu Iin tentang bagaimana nih cara-cara kita untuk treatment di pendidikan inklusi ini. Mungkin aku ada pertanyaan lagi nih. Poin-poin apa sih yang seharusnya diperhatikan nih oleh mungkin guru-gurunya atau sekolah supaya pendidikan inklusi ini bisa sukses dan jalan di setiap sekolah-sekolah. Kan tadi Bu Iin juga ceritakan kalau jangan takut nih sekolah-sekolah atau teachers yang gabung di Teaching.id kalau sekolahnya mau membuat pendidikan inklusi dalam sekolahnya. Nah, mungkin bisa sharing nih Bu, poin-poin apa sih seharusnya yang harus diperhatikan? Nah ini Bu Ima sama Bu Rahmi nih. Ini kan owner sekolah ini, founder sekolah ini. Silakan Ibu, boleh sharing. Oke, aku duluan ya sebelum aku nanti izin duluan. Karena mohon maaf lahir batin. Yang pasti ketika sebuah sekolah ingin menjadikan sekolahnya sebuah sekolah inklusi, satu, foundernya, yayasannya memang terbuka, membuka diri. Kedua, guru-gurunya membuka hati. Membuka hati dan guru-gurunya mau belajar. Karena menjadi guru yang inklusif, menjadi guru yang bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus, itu perlu hati yang lapang banget dan perlu banyak belajar.
Lalu setelah itu buatlah sebuah sub badan lah gitu ya, atau grup guru yang memang nanti khusus menangani departemen inklusi, karena nanti dia akan bikin IP, individual education program gitu. Jadi intinya adalah guru dan sekolah sinergi bareng, buka hati, mau belajar dan mau capek. Kalau udah nggak mau capek, udah susah tuh Mbak Nisa gitu loh. Ya, jadi program bisa dibuat kalau semuanya mau bergerak. Dan program udah dibuat kalau gurunya tidak membuka hatinya, maka programnya akan mandek. Itu. Jadi SDM-nya perlu sangat dikuatkan, buka hati dan mau belajar dan mau capek. Itu sih dari saya yang saya berikan di sekolah untuk guru-guru kami, dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Ya, jadi semua pakailah hatimu untuk menerima semua anak anugerah dari Tuhan. Itu dari saya Mbak Nisa, dan ini closing statement dari saya sebelum saya pamit duluan karena harus ke tetangga sebelah dulu ya gitu. Jadilah guru, owner sekolah, yayasan yang membuka hati dan mau belajar. Itu saja. Terima kasih atas kesempatannya Teach In ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih lama waktu saya dengan yang lain. Jadi saya mohon pamit dulu untuk segera ke tetangga sebelah. Teman-teman, bye-bye ya. Makasih Mbak Nisa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima kasih Bu Rahmi. Terima kasih. Wah, berarti tadi dari ceritanya Bu Rahmi adalah buka hati dulu lebih dalam supaya bisa menerima. Mungkin yang hadir di sini dari Bu Rahmi mau tambahin? Ya, saya tambahkan sedikit ya Mbak Nisa. Jadi kalau di tempat saya, di School of Human, bahkan syarat masuknya itu sangat sederhana. Saya balik nanya lagi nih kalau kayak gini ke Mbak Nisa. Biasanya kalau tes masuk sekolah tuh apa aja sih tes masuknya Mbak Nisa? Calistung. Calistung, oke. Satu lagi deh boleh. Psikotes. Oke, psikotes. Kalau di tempat kami, dan ini pun yang sedang kita sosialisasikan bersama Kami Bisa. Syarat masuk ke sebuah sekolah hanya denyut nadi. Ya. Ya. Jadi sebegitu inklusifnya pendidikan, bahwasanya semua anak yang punya denyut nadi punya hak untuk bisa mengecap pendidikan. Jadi tidak ada lagi psikotes, tidak ada lagi calistung, tidak ada lagi tes kemampuan akademik atau TPA untuk bisa anak mengecap sebuah pendidikan di institusi sekolah. Otomatis kalau kita bicara punya denyut nadi, berarti semua yang masih bernafas dengan berbagai kondisi itu punya hak yang sama. Itu kunci pertama kami. Dan yang kedua adalah, kalau ini statement dari saya pribadi, Tuhan tidak pernah menciptakan produk yang gagal. Ya, jadi setiap ciptaan Allah itu pasti punya meaning atau punya arti. Kenapa sih kok orang tua banyak yang mengeluh mungkin pada saat tahu kalau anaknya spesial? Kenapa sih kok Allah tidak adil kasih anak ke saya anak spesial? No, justru dengan adanya hambatan anak ini yang bisa kita lejitkan. Bahkan kita banyak menemui di lapangan bersama teman-teman, anak-anak yang memiliki hambatan ini justru punya kemampuan yang lebih melesat dibandingkan teman-teman yang reguler lainnya. Seperti yang tadi Bu Lala bilang, sebetulnya kalau dikulik lagi, kita nih, mungkin Mbak Nisa juga pasti punya hambatan, karena bahasa saya lagi adalah pastinya kita punya hutang perkembangan yang menghambat kita untuk bisa tampil. Tapi gimana caranya kita bayar hutang perkembangan tadi untuk bisa eksis sama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi stakeholder semuanya yang terlibat dalam dunia pendidikan itu harus punya visi misi yang sama, sehingga pendidikan inklusi ini bisa sinergi dan berjalan dengan baik dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Gitu Mbak Nisa. Wih, aku jadi kaget nih. Ternyata kita bisa meminimalisir syarat masuk sekolah untuk anak-anak supaya lebih lagi ya. Kita jadi terbuka gitu loh pikirannya bahwa semua anak tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mau apapun background dari mereka maupun kekurangan dari mereka.
Mungkin Bu Lala atau Bu In mau tambahin lagi? Atau aku bahas yang kedua nih, yang selanjutnya. Banyak banget yang mau aku tanya di pendidikan inklusi. Silakan Ibu. Mau lanjut lagi atau mau Silakan tanyain lagi? kalau mau ditambahin dari Ibu Lala atau Bu In tentang apa sih ini yang harus sukses buat guru? Oke. Kalau tadi kita ini kan karena udah emang satu pemikiran ya kita berempat nih. Jadi bahasa di awal tuh mungkin kita akan semua sama ya. Misalnya kayak tadi kita semua harus punya hati, itu udah pasti. Terus misalnya semua stakeholder harus terbuka, mau menerima, mau belajar, itu udah harus pasti gitu. Tapi kalau misalnya ditanya secara spesifik, kan nanti gini, pada saat yayasan, manajemen, semua sudah menerima, sudah ini, berarti kan pada akhirnya nanti yang intinya itu tuh ada di guru ya, karena kan nanti guru yang akan terjun langsung menangani anak-anak ini, seperti itu kan. Jadi ya itu tadi seperti yang kata Bu Rahmi, guru harus mau belajar, harus punya kelapangan dada yang luas, ikhlas, dan kalau saya selalu pesannya itu jangan mudah melabel, karena itu kan emang kayak alami nalurinya kita ya, alamiah lah ya. Kita lihat orang tuh langsung judge the book by its cover, itu kayaknya udah di mana-mana ya, nggak usah kita lihat anak reguler atau anak inklusi seperti itu. Nah, jadi yang perlu emang guru belajar adalah pada saat melihat anak siapapun itu tanpa terkecuali, jangan melabel, menjudge apapun sebelum dia mengetahui lebih dalam lagi gitu loh. Jadi jangan, wah ini anak kayaknya ADHD deh, wah ini anak kayaknya hiperaktif deh, wah ini anak gini-gini deh gitu. Tapi kalau kita belum mengetahui lebih detail tentang mereka, ya jangan melabel dulu gitu, karena itu nanti akan bisa menurunkan mood atau membuat kita jadi lebih khawatir atau takut, waduh nanti gimana yang ngadepin anak atau segala macam gitu. Jadi lihat anak, langsung terima aja dulu, mau perilakunya seperti apa, mau ciri-cirinya seperti apa, ya kita lihat aja dulu seperti apa. Jadi itu kayaknya perlu banget ditekankan kepada guru yang akan lebih, mereka akan menghandle anak-anak semuanya tadi itu sih sebetulnya gitu. Kalau saya sih gitu Mbak Nisa. Nggak boleh ya, kita harus nggak boleh asal label. Kadang kan kita sebagai pribadi sendiri kan juga pasti sering banget ngelakuin itu, nggak cuma ke orang lain, ke diri sendiri juga kadang kan kayak gitu ya. Kalau pasti ada sesuatu di belakangnya yang kita tuh nggak pernah tahu. Betul. Kalau misalkan ini Bu, kan biasanya di pendidikan inklusi pasti di semua hal tuh pasti ada kendala nih yang sering kita alami. Nah, kalau misalkan dari pendidikan inklusi itu sih apa sih kendala-kendala yang paling sering ditemui? Terus kira-kira mungkin dari kami bisa sharing nih solusi apa sih yang bisa diberikan dari kendala tersebut? Silakan Ibu. Ayo siapa? Boleh. Duluan Bu In, silakan. Ngomong Ibu In. Saya. Ya tadi sedikit menambahkan terkait pertanyaan sebelumnya bahwa pertama kalau sudah sebenarnya tidak harus pendidik ya. Menurut saya setiap orang itu harus pembelajar, tidak pandang usia. Jadi jadilah pembelajar. Kalau dia pembelajar, maka dia akan banyak paham. Ketika dia paham, maka dia akan mampu memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Jadi memang ya harus pembelajar, apalagi setiap orang harus pembelajar, apalagi guru. Gitu ya. Jadi guru tuh setiap detik harus belajar. Jadi dia paham bagaimana memperlakukan anak didiknya dan memperlakukan mitra orang tua dari anak didik tersebut. Gitu. Karena nanti orang tua pun harus kita berikan pemahaman, seluruh warga sekolah termasuk orang tua tuh harus kita berikan pemahaman bahwa sekolah kita mengapply atau mengaplikasikan pendidikan inklusi yang intinya adalah menghargai perbedaan. Kemudian berpikir positif. Berpikir positif itu penting sekali pada anak karena banyak guru-guru yang masih terkait melabel tadi yang basicnya adalah masih berpikir negatif, melihat anak secara fisik secara keseluruhan atau menjudge. Jadi berpikirlah positif pada anak. Insya Allah hati kita akan lebih lapang, lebih tulus, lebih apa ya?
lebih greget gitu loh untuk selalu ingin tahu bagaimana melejitkan atau meningkatkan kualitas anak-anak tersebut. Jadi terus support juga orang tua atau parents terkait pendidikan inklusi. Kalau hambatan, sebenarnya kalau semua berkolaborasi dengan baik dan saling menghargai, insya Allah tidak akan ada hambatan. Orang tua juga harus diberikan pemahaman terkait bagaimana aplikasi pendidikan inklusi di suatu sekolah. Jadi kalau saya merasa pasti ada hambatan. Hambatan itu karena menurut saya kita kurang belajar dan kita kurang berkolaborasi. Jadi kalau kita belajar dan berkolaborasi, saling mensupport dan saling mendukung, insya Allah tidak akan ada hambatan. Karena jadi nggak usah takut lah sekolah-sekolah yang belum memproklamirkan dirinya sebagai sekolah inklusi atau ya apply sekolah inklusi, nggak usah takut, siap saja gitu loh. Karena menurut saya kalau semuanya berjalan dengan baik gitu ya, hatinya sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah nggak akan ada hambatan. Masalah nanti anak-anak membuat pola ABC, orang tua misalnya ada hambatan ABCD, gitu. Saya rasa kalau kita hadapi tadi dengan ilmu, dengan hati yang baik, insya Allah saya pikir tidak akan ada hambatan. Hambatan itu jadi ilmu untuk belajar lagi. Begitu, Miss Nisa. Wih, berarti ini insya Allah nih yang ada di bidang pendidikan inklusi sabarnya luas banget ya. Alhamdulillah. Mungkin Bu Lala bisa sharing nih Bu tentang apa solusinya nih kalau misalkan ada kendala di pendidikan inklusi. Ya, jadi kalau tadi misalnya hambatan, masalah itu ya memang akan selalu ada ya, karena kita juga kita punya moto nih, kita nih yang belajar di dunia yang bergerak di bidang inklusi nih, mendalami anak inklusi itu kayak kita menyelam ke dasar lautan yang nggak kelihatan dasarnya, seperti itu. Jadi ya kayaknya misalnya hari ini kita menemukan suatu solusi nih dari suatu permasalahan, besok itu akan ketemu lagi suatu masalah yang kita harus cari lagi solusinya, seperti itu. Jadi tapi ternyata kalau dulu kita belajar inklusi seolah-olah itu untuk anak berkebutuhan khusus saja, untuk anak special needs. Tapi setelah kita banyak belajar, kita banyak berdiskusi, ya itu untuk anak-anak reguler juga. Jadi pada akhirnya ya untuk semua anak pasti kita akan menemukan suatu masalah yang ada aja terus masalahnya, karena setiap anak itu berbeda kan. Tapi seperti tadi yang kata Bu Iin utarakan, selama kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita mau belajar terus, kita sebagai pembelajar, ya insya Allah masalah-masalah itu akan ada solusinya. Justru dengan adanya masalah, apalagi kalau kita benar-benar menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu akan terus menambah ilmu kita, gitu loh. Semakin kita beragam bertemu anak, semakin kita punya ragam alat untuk cara menghadapi mereka, itu udah kayak pembelajaran dengan sendirinya, seperti itu. Tinggal tadi bagaimana kita membuka hati dan kita mau belajar, seperti itu. Banyak yang harus dilakukan, ada belajar terus karena nggak akan ada habisnya ya Bu. Dan memang seperti tadi pendidikan inklusi harus menyamaratakan, ternyata nggak cuma di pendidikan inklusi, berarti semua pendidikan pasti juga dalam aspek tertentu pasti ada kendalanya dan pasti harus cari solusi terus ya Bu. Nah, Bu, kira-kira gini, kan sekarang tren pendidikan itu kan serba digital nih, Bu. Semuanya udah pakai, ada yang pakai LMS, Learning Management System, ada yang pakai device yang keren, apalagi sekarang papan tulis udah bisa di touchscreen. Nah, kira-kira kalau dari segi pendidikan inklusi gimana nih, Bu? Mungkin ada yang mau di-sharing kah, Bu? Cara-caranya atau apakah dengan adanya era digital ini justru menghambat atau justru malah bisa mendukung pendidikan inklusi ini? Silahkan Ibu Imam mungkin sharing, Bu. Ya, sebelum jawab pertanyaan yang kedua ini, saya mau jawab sedikit, mau nambahin sedikit tentang pertanyaan sebelumnya, boleh ya? Kalau tadi Bu Iin sama Bu Lala sudah sampaikan, mungkin kendala yang paling utama di sebuah institusi pendidikan atau sekolah adalah paradigma biasanya.
Karena bicara paradigma di institusi sekolah itu ada orang tua murid reguler lainnya, bahkan ada OB, security, teman-teman yang bertugas di kantin. Mungkin kalau guru-guru itu sudah punya pemahaman yang baik. Tapi pada saat bicara paradigma dengan unit yang tadi saya bilang, mereka butuh pemahaman yang luar biasa. Karena kita bisa bayangkan OB, security, teman-teman yang jaga di kantin punya pemahamannya sangat terbatas. Nah, ini pun harus kita edukasi. Bahkan orang tua yang reguler yang zaman dulu pada saat saya awal-awal sosialisasi tentang pendidikan inklusi ke beberapa daerah di Jakarta, mereka masih bilang, nggak mau jadi sekolah inklusi, nanti anak saya tertular. Bahkan ada bahasa seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin seiring berjalannya waktu, bahasa tertular itu sudah mulai hilang. Tinggal bahasa labeling-labeling yang tadi Bu Lala bilang adalah, itu kan anak yang idiot, itu kan anak yang nggak bisa jalan, itu anak yang pincang dan sebagainya. Nah, paradigma itu yang perlu kita samakan secara bahasa, secara pemahaman, sehingga pendidikan inklusi di sebuah institusi pendidikan bisa berjalan secara komprehensif. Punya visi, misi, dan pemahaman yang sama, itu akan sangat membantu sekali anak-anak kita semua bisa eksis bersama-sama. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua, sebetulnya kalau dengan kemajuan digital tadi, tidak ada perkembangan digital yang menghambat kalau kita memandangnya dari sisi yang positif. Nah, mungkin kendalanya adalah kalau kita pandemi kemarin nih, semua pembelajaran kan dilakukan secara online. Nah, kendala untuk anak-anak spesial mungkin pemahaman tadi, how to use the teknologi, penggunaan gadget-gadget yang canggih tadi, tapi mereka tetap masih bisa belajar secara online walaupun memang belum seoptimal teman-teman yang lainnya dengan adanya program pendampingan baik dari orang tua murid atau bahkan dari guru pendampingnya sendiri. Sehingga kebermanfaatan kemajuan teknologi ini pun sama manfaatnya baik anak reguler maupun anak spesial. Karena teknologi ini tidak bisa kita bendung, tinggal bagaimana kita memilah mana yang bisa kita gunakan dan mana yang tidak bisa kita gunakan, mana yang bisa kita ambil manfaatnya dan mana yang tidak bisa. Tinggal kita support system yaitu guru, orang tua bisa membersamai anak-anak kita menggunakan gadget di masa yang canggih ini. Mungkin seperti itu Mbak Nisa. Kalau Bu Lala, silahkan Bu, gimana tuh Bu kalau misalkan di era digital ini nih, pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi di era digital untuk khususnya untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus ya, itu kan memang sulit sekali dan sebetulnya dampak negatifnya juga banyak buat mereka pada saat mereka harus melihat layar terlalu lama seperti itu kan. Tapi akhirnya kembali lagi bagaimana kita sekolah memberikan program kepada mereka dan kerjasama dari orang tuanya juga, atau misalnya sekarang ada hybrid, mereka tetap di sekolah tapi tetap dengan digital, berarti gurunya pun juga harus mengerti kayak dampaknya untuk anak-anak ini itu seperti apa. Jadi apa yang mereka harus lakukan itu apa. Jadi benar-benar harus lebih kreatif ya. Kita sekolah pun harus lebih kreatif memberikan program untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Lalu kalau mereka memang harus belajar di rumah, itu juga kita harus memberikan pengertian kepada orang tua bagaimana mereka harus mendampinginya supaya dampak yang negatifnya itu tidak terlalu besar kepada anak-anak ini seperti itu. Karena memang layar 2 dimensi itu amat sangat berdampak bagi mereka ya, seperti itu gitu. Dibandingkan untuk anak-anak reguler. Tapi untuk anak reguler yang sensitif pun terlalu lama di depan layar pun efeknya pun juga banyak. Jadi bagaimana kita menyikapi tadi, terus bagaimana kita melihat setiap anak gitu. Jadi program-program seperti apa yang kita harus berikan kepada mereka atau caranya seperti apa, itu memang akhirnya kreativitas guru dalam membuat suatu program, lalu menyampaikan kepada orang tua, minta kerjasama daripada orang tua. Kalau anaknya memang reguler bisa diberitahu, maksudnya bisa kita diskusi nanti sebaiknya bagaimana gitu. Jadi tetap pada akhirnya kita harus lihat tiap anaknya seperti apa untuk zaman digital ini. Jadi memang tadi setiap anak itu unik gitu. Kalau Bu Iin bilang kalau setiap anak bisa dibikinkan IUP ya memang mungkin harus seperti itu gitu supaya
dampak efek yang diterima anak, terutama yang berkebutuhan khusus tuh tidak terlalu besar seperti itu. Tuh, Bu Iin, silahkan Bu Iin kalau mau nambahin Bu Iin. Ya, kalau kita melihat di MHIS ya, Miss Nisa, alhamdulillah kan sudah masuk tahun ketiga ini. Awal pandemi tahun pertama, jangankan untuk anak-anak spesial ya, anak-anak reguler pun kita waktu itu sangat membutuhkan proses untuk online learning. Nah, alhamdulillah karena MHIS 3 tahun sebelum pandemi memang kita sudah menggunakan sistem di Google Sheet itu, jadi pada saat online learning tidak terlalu banyak hambatan karena kita langsung mensosialisasikan program pembelajaran online learning itu ke seluruh parents pada saat kita memutuskan di tahun pertama pandemi itu dengan sistem online learning, termasuk di development class. Karena kan di MHIS anak-anak spesial pembelajarannya fokus di divisi development class. Jadi Bu Tatum mengelola itu dengan sangat baik dan bekerja sama juga dengan parents, dan alhamdulillah pada saat tahun ini kita hybrid learning system itu berjalan dengan baik. Ada hambatan-hambatannya yang seperti Bu Tatum sampaikan, tapi insya Allah anak-anak spesial kita bisa mengikuti itu dengan baik. Jadi memang waktunya diatur, Miss Nisa, tidak dari pagi sampai siang dia di online learning terus gitu loh. Bahkan kita kan setahun yang lalu sudah mengapply asynchronous program melalui video-video ya. Jadi anak-anak itu tidak selalu harus dengan sistem online learning, apalagi masuk sekarang ke sistem hybrid learning. Pasti ada kendala-kendala karena setiap anak kan ada keterbatasannya, termasuk di anak-anak reguler pun awal-awal pasti ada kendala karena itu sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka menjadi terbiasa, termasuk orang tua yang mendampingi. Tahun pertama menurut saya luar biasa. Saya ingat sekali itu Bu Ima, Bu Lala, Miss Nisa. Saya melayani orang tua untuk penyesuaian di online learning itu di satu divisi itu bisa sampai jam 11 sampai jam 12 malam gitu loh, karena kita di MHIS full digital learning gitu. Jadi ya luar biasa. Jadi karena mereka juga ingin tahu teknisnya, karena kan mereka yang totally mendampingi di rumah. Jadi banyak hikmah lah, kita dari pendidik belajar, orang tua belajar, anak belajar, di sistem manajemen juga kita terus belajar, sampai kemarin kita putuskan disupport dengan sistem asynchronous video itu ya alhamdulillah gitu. Jadi banyak cara, nanti mungkin tahun depan menemukan sistem apa lagi dan anak diberikan pemahaman baik proses bagaimana tidak terlalu menyulitkan. Nah sekarang kan sudah masuk lagi, tapi hybrid learning tetap berjalan karena pada dasarnya memang anak-anak spesial itu dominannya lebih ke hands-on activity ya, seperti itu. Tapi semua bisa. Saya salut dengan tim development class yang dikelola Bu Tatum. Kalau lihat video-videonya tuh terharu Bu Ima, Bu Lala gitu, anak-anak luar biasa mengikuti. Ada hikmahnya lah pandemi ini di sistem pembelajaran kita, terutama di MHIS. Begitu Miss Nisa. Seru banget nih sharing-sharingnya nih. Mungkin aku mau sedikit cerita ya Bu. Teaching.id itu kan kita sering mengadakan webinar nih Bu, untuk sharing session juga sama education expert ngejelasin tentang perkembangan dunia digital. Aku ada satu pertanyaan yang aku inget banget di kepala aku. Ada guru yang memang dia di bidang special needs, dia berkomentar gini di webinar. Kalau misalkan untuk guru-guru reguler sih cara itu gampang ya, tapi kalau misalkan buat kita yang special needs, guru-guru special needs itu sulit banget buat ngajarin dengan metode A, B, C yang kita sharing di dalam webinar. Nah, mungkin dari ibu-ibu yang kami bisa sharing mungkin caranya kah, atau mungkin bisa ngajak bareng guru-guru yang ada di teaching ini untuk ikut join bareng sama kami bisa, biar sama-sama sharing nih tentang kesulitan dan hambatan sehingga bisa menemukan solusi untuk kegiatan belajar mengajar di pendidikan inklusi. Silakan mungkin Bu Iin, silakan Bu. Ya,
kalau yang diterapkan MHIS bukan berarti tidak ada hambatan ya, Miss Nisa, pasti ada hambatan. Tapi kalau melihat proses hampir 3 tahun ini, saya merasakan di situ sangat sukses ya meng-apply digital learning ini gitu. Dengan beragam anak-anak spesial. Saya yakin di Bu Ima dan Bu Lala dan Bu Rahmi juga sama, karena tidak bisa apapun hambatannya, ya kita harus memperkenalkan pada anak-anak. Mungkin dia baru tahap, ada temennya yang sudah 50% bisa apply, tapi mungkin dia baru 25%, tapi dia tetap harus kita perkenalkan. Nggak bisa. Itu tadi saya bilang, ketika maksudnya gini, kita pendidik itu nggak boleh di awal itu ada, sulit, nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, karena kan kita harus mengikuti perubahan mendidik anak sesuai zamannya ya, karena zamannya zaman digital ya kita harus perkenalkan. Walaupun mungkin dia hanya menyerap 25% atau mungkin 50%, bahkan anak-anak Asperger terutama khusus autism bisa menyerap mungkin melebihi anak-anak reguler terkait dengan hal-hal yang digital learning ini gitu loh. Jadi kita pendidik buang dulu tuh persepsi susah, sulit gitu ya. Kita bisa mengundang ahli-ahli teknologi yang terkait digital learning untuk mengajarkan anak-anak. Gitu. Orang anak 2 tahun aja sekarang udah lebih canggih mereka dengan HP dibanding saya yang mak-mak, Bu Ima, Bu Lala, fitur-fitur aplikasinya canggihan mereka. Gitu kan. Jadi yang penting mau persepsi negatif itu buang dulu lah terhadap nggak bisa, misalnya anak tunanetra gimana ya, bisa jadi kita nggak tahu ada aplikasi khusus untuk anak tunanetra di digital system learning gitu kan, karena kita belum tahu aja, padahal pakar-pakar digital learning kan banyak sekali maupun di Indonesia maupun secara internasional, tinggal klik di Google pasti ketemu nih. Dan saya yakin Bu Ima dengan Bu Lala juga bersama Bu Rahmi punya proses pada saat pandemi kemarin itu mau tidak mau memperkenalkan lah minimal menggunakan WhatsApp dimodifikasi dan lain-lain, alhamdulillah gitu. Nah kalau kita memang di MHIS totally memang online learning yang memang menggunakan digital system itu ya. Kemudian anak-anak yang cuma gini, jangankan anak ini ya pengalaman di Bangka kemarin, jangankan untuk anak spesial, anak-anak di Bangka ketika dia bosan belajar dengan laptop, saya bilang kita telepon, kita video call. Saya bilang gitu, karena kunjungan kan nggak bisa, home visit. Dengan video call, bersifat di video call itu kan bisa 8 orang. Yang penting anak itu mau belajar. Jangan sampai alasan yang lain-lain, anak sampai nggak mau belajar. Nah, jadi semua alat kita gunakan, Miss Nisa. Dan bismillah, yakin bisa. Dan buktinya sekarang kan kita jadi terbiasa menggunakan itu. Saya yakin Bu Ima dan Bu Lala juga pengalaman yang sama. Unik banget itu hambatan-hambatannya, tapi jadi belajar intinya seperti itu. Oke, kalau dari Bu Ima sendiri gimana Bu Ima? Iya, kalau saya pakai contoh biar gampang. Mbak Nisa ketemu dengan saya, Bu Lala sama Bu Rahmi yang paling nggak bisa diem. Kalau dilihat mungkin saya banyak banget gerak dari tadi. Saya banyak banget gerak dari tadi karena saya kinestetik sekali. Nah, Mbak Nisa nggak akan bisa menghandle saya kalau Mbak Nisa nggak kenal saya. Mbak Nisa nggak akan bisa menghandle Bu Rahmi, Bu Lala, Bu Iin kalau nggak kenal. Jadi di bahasa saya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi nggak ada tuh istilah susah, istilah nggak bisa. Kalau kita tahu persis Bu Ima tuh gimana sih orangnya, ini ngadepin anak yang kinestetik, yang nggak bisa diem, pasti akan beda treatmentnya dengan anak-anak yang duduk manis kayak Bu Lala misalnya sama Bu Iin gitu ya, dibandingin saya yang takilan kalau dalam kelas gitu kan, mungkin bisa loncat sana loncat sini gitu kan. Nah, tak kenal maka tak sayang itu yang selalu saya pakai, sehingga tadi di awal juga teman-teman sudah bilang bahwasanya kita punya EIP, Individual Education Program, atau yang lebih dikenal dengan program pembelajaran individu. Jadi memang setiap anak dengan hambatan itu kita siapkan program individunya. Sehingga mereka tetap bisa juga belajar sama teman-teman yang lain di dalam kelas. Jadi nggak ada tuh istilah susah, nggak ada tuh istilah nggak bisa. Tinggal will-nya tadi yang dibilang, yang penting hatinya udah kebuka, niat untuk belajarnya tinggi, programnya kita siapkan, sehingga semuanya bisa sinergi dan anak-anak kita bisa semua belajar bareng-bareng, tadi balik lagi punya hak yang sama mengecap pendidikan, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, ini anak reguler loh, ini anak spesial, enggak. Tapi semua bisa mengikuti KBM di kelas dengan
kebutuhannya masing-masing. Kurang lebih begitu. Wih, ini udah langsung dikasih contohnya nih. Bu Lala, mungkin Bu Lala. Kalau Bu Lala mau kasih apa lagi nih Bu, selain contoh? Saya itu tadi ya benar, maksudnya yang diutarakan Bu Ima terakhir tuh yang maksudnya tadi harus punya hati, kita bisa bikin program dan sebagainya. Memang kita guru nih dituntut untuk selalu belajar dan kreatif, benar-benar harus kreatif. Maksudnya kreativitas kita itu bukan masalah kita bikin art, bukan gitu loh, bukan art and craft kita jadi kreatif gitu, bukan, tapi kita kreatif itu dalam artian tadi kita kreatif dalam membuat suatu program. Tiap anak berbeda-beda. Kita tahu mereka, oh si A caranya harus begini, si B caranya harus begini. Itu kalau kita nggak kreatif, kita bukan tipe pembelajar, kita nggak suka baca. Apalagi sekarang banyak banget ya di web itu tuh di dunia maya sana tuh kita nyari apa, tinggal ditulis keluar cerita pengalaman orang banyak segala macam. Jadi ya itu kita kalau memang kita menamakan diri kita adalah seorang guru, ya itu tadi kita harus kreatif dan kita harus sebagai pembelajar, lifelong learner ya, pokoknya selalu belajar gitu kan. Kreatif bukan hanya and craft gitu. Saya mungkin kalau disuruh tempel-tempel ini warna mungkin jelek, tapi kalau kita pada saat kita menginikan program itu kreativitas juga yang kita pakai gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar kita harus punya banyak tools nih sebagai guru tuh harus punya banyak tools. Tools itu bisa dari mana aja. Seperti itu, dan nggak harus semua berbayar, banyak yang free, seperti itu juga banyak. Oke, berarti ini bisa aku simpulkan nih, sebenarnya seharusnya meskipun ini bernama pendidikan inklusi, tapi mindset kita tuh yang harus dibentuk bahwa semuanya tuh sama, bisa mendapatkan hal yang sama, bisa memberikan hal yang sama, bahkan lebih daripada dengan anak-anak yang reguler. Terus juga kita sebagai guru juga harus lebih kreatif, lebih legowo, lebih sabar, lebih terbuka, supaya segala kendala itu bisa kita cari terus. Dan ketika ada kendala pun pasti akan ada solusinya dan pasti akan terus kayak gitu. Dan aku pribadi nih ya Bu, punya prinsip kayak hidup itu sebenarnya ada up and down. Dimana kalau ada kesedihan pasti besok ada kebahagiaan. Nah, untuk guru-guru di luar, di Indonesia semuanya, tentang pendidikan inklusi ini pasti kita semua punya kendala, tapi pasti ada solusinya. Nah, kira-kira kalau di Kami Bisa, boleh nggak sih Bu, guru-guru di Indonesia nih, join atau ikut di program-program yang ada di Kami Bisa, Bu? Supaya bisa sharing, Bu, atau belajar bersama dengan Kami Bisa. Kira-kira bisa nggak sih, Bu? Sangat bisa. Wih, kemana tuh? Bisa banget. Ya Bu Ima ya, Bu Lala ya. Boleh banget ya. Ikut, Bu. Adanya Kami Bisa ini kan memang kita tuh ingin membuka mata, membuka wawasan, membuka hati untuk semua yang memang nggak hanya ingin belajar ya, maksudnya kayaknya kalau udah kita bicara pendidikan inklusi, ya kayaknya harus semuanya juga belajar ya, karena kan nanti di kantor ketemu orang-orang beragam. Dimanapun kita berada, kita pasti ketemu orang yang beragam, semuanya berbeda gitu, nggak usah kita pisah itu berkebutuhan khusus, reguler, nggak perlu dipisah lah. Dengan kita punya mindset inklusi, akhirnya kita bisa menerima semua orang gitu loh. Jadi gimana nih Bu, buat ikut Kami Bisa nih Bu, apakah kita harus join kah, atau ada link kah, atau bisa kontak siapa mungkin Bu? Oke, ini seneng banget nih kalau ada penawaran kayak gini ya teman-teman ya. Ya, jadi Kami Bisa ini sementara bisa dikontak di IG. Kami Bisa Edu, bisa join, bisa follow IG kami. Nanti segala aktivitas, ya, iya, nanti kita chat di deskripsi. Kami Bisa Edu di Instagram, sehingga nanti bisa follow kita, karena berbagai aktivitas yang sudah dan akan kita kerjakan, itu nanti akan di-launching di IG Kami Bisa. Gitu. Berarti bisa sharing bareng dong nih sama ibu-ibu yang hebat ini di Kami Bisa. Insya Allah bisa, karena kayak kemarin kita kan sering ada podcast, kita sering ada web talk show, itu kita terbuka untuk umum dan free, sehingga
siapapun nanti bisa join sama kita. Syaratnya memang bukan syarat sih sebetulnya. Mereka perlu follow dulu IG Kami Bisa supaya mereka bisa lihat aktivitas kita apa sih yang sudah dan apa yang akan kita kerjakan. Mungkin begitu Mbak Nisa. Wih, berarti jangan lupa nanti follow Kami Bisa biar bisa sharing nih sama ibu-ibu hebat hari ini yang udah share tentang pendidikan inklusi. Terima kasih banyak nih ibu-ibu semua atas waktu dan sharingnya hari ini. Aku sebagai pribadi maupun Ticino tadi seneng banget udah dikasih tahu tentang apa aja sih pendidikan inklusi itu, dikasih ilmu baru, insight baru, dan jadi lebih terbuka nih tentang pendidikan inklusi, bahwa kita nggak boleh yang namanya melabeli, nggak boleh ngejudge. Kita harus meratakan semuanya maupun yang dimanapun posisinya berada. Nah, untuk guru-guru di luar sana nih, Teachers di Indonesia, jangan lupa juga follow IG-nya Kami Bisa, terus juga tanya-tanya, sharing-sharing sama ibu-ibu yang hadir hari ini. Terima kasih loh Ibu Lala, Ibu Ima, Ibu Iin, udah sedia hari ini sharing. Sama-sama. Terima kasih juga. Nah, oke. Kali ini, podcast kali ini mungkin aku akhiri dulu nih Bu, meskipun sharingnya seru banget, tapi karena kayaknya udah terlalu panjang, takutnya bosen. Nah, terima kasih banyak untuk semua guru-guru yang udah nonton podcast Teaching.id hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus dan Teaching.id, jangan lupa subscribe Teaching.id karena kita akan ngobrol bareng tentang pendidikan-pendidikan lainnya, pendidikan lainnya bersama dengan expert-expert juga. Kalau gitu, aku Nisa dari Teaching.id, mohon undur diri. Terima kasih Teachers Indonesia, terima kasih ibu-ibu dari Kami Bisa. Selamat siang. Terima kasih Bu Ima, Bu Lala. Terima kasih semua.